dengan Survivors nih, karena kalau tadi kita udah lihat ada RRQ juga yang udah buyar. Di sisi lain ada Bigetron yang menyusul di game kedua. So, dimana dengan game ketiga kalian langsung rame aja di kolom komentarnya siapa yang bakal buyar pada hari ini. So, ini kita langsung masuk di game ketiga kalah hari. Yes, dan kita langsung lihat titik awalnya pesawat dari Konsing Heo menuju ke arah Mammoth, di mana sudah ada beberapa tim yang turun, dan kita lihat sini ada fight yang terjadi di awal match Di mana comment post ya? Comment Boss Nightmare berhadapan dengan Dranix Esport. Dranix tadi gue sempet ngomong juga sama salah satu manajer Oke. dari Dranix. Gue nanya gimana nih Dranix, tapi kita hold dulu di sini karena udah ada fire yang dibuka oleh seorang Aim mau. Udah ada yang kekenok juga di arah sisi depan, tapi Aimgood berhasil untuk diselamatkan. Regroup dulu, dan ini posisinya mereka bahkan belum dapat senjata sama sekali nih, For. Yes, gua di sini bakalan coba melihat ya, ataupun gua coba melakukan satu informasi di mana memang untuk Comment Post sendiri untuk lootingan lebih diuntungkan oleh Dranix Esport, karena memang dari komponnya dan juga beberapa lootingan di Tempat Comment Post, turunnya. tempat turunnya mereka memang udah benar-benar udah bagus banget. Oke. Dimana Boss Nightmare juga sulit banget untuk melakukan satu looting, karena dari sisi kiri Comment Post itu udah ada satu tembak lapangan tembakan ya. Dan udah menerima damage juga Benar. tadi di sisi lain, dan resource-nya juga masih sangat sedikit. Kita lihat nih seorang Fear bahkan baru dapat 2 senjata, baru dengan fast level 1 juga. Di sisi lain ini adalah man of the match di round kedua tadi dengan 4 poin eliminasi. Boss Fear yang memang kita ingat juga Nightmare di sini berusaha untuk tapping sedikit ke arah Devil, tapi masih bisa selamat karena kita lihat juga itu cukup jauh range-nya, ditambah lagi masih ada satu obstacle tambahan bangunan ya. Yes, memang ini menjadi satu langsung jadi dimunculkan ya oleh tim production, di mana memang Fear, gua suka banget memang dari aim jarak jauhnya Fear sebagai role support cukup baik banget untuk bisa melakukan covering fire ke teman-temannya, dan beberapa momen pun di match day sebelumnya memang Fear menunjukkan eksistensinya untuk bisa terus melakukan satu gempuran kepada tim-tim musuh. Tapi kita hold dulu di sini karena Benar. seorang Devil sudah menerima banyak damage. Oh, Terlalu ketahuan. baju dan langsung Headshot. terkenok critical begitu aja. Tapi lihat udah ada satu yang berusaha untuk backup support, dan Masuk. lagi juga ada Oh, Fear. Fear, Malah sayang harus banget. terkenok. Di sisi lain Riza yang berusaha untuk muterin, langsung Razor. masuk lagi ke arah depan juga satu orang udah sangat Oh, low, dan anjay. Aimgood harus kekenok juga seorang Razor, berhasil kekenok juga seorang Aimgood, dan dia set Razor berhasil memfinishing, tapi gak sampai gitu aja. Razor harus memfinishing Boss Nightmare, harus puas di posisi ke-12 kali ini. Yes. Kita lihat tadi memang satu momen di mana Fear berhasil mendapatkan seorang Devil dengan HP40-nya dengan jarak menengah dan kena headshot. Di situ momen yang paling penting banget, di mana memang Boss harusnya lebih rapat lagi untuk melakukan covering kepada Fear, karena dari awal pertama kali Fear itu terkena down, itu cukup cukup ada waktu untuk dari Dranix melakukan satu counter attack kepada tim Boss Nightmare. Padahal tadi sebenarnya Devil itu udah free hit juga di Free posisi hit dia banget. harus kekenok, tapi dia nggak expect ternyata di arah dalam ada satu yang langsung ngeras. Nah. Karena begitu aja dan langsung di backup support lagi, dan anyway 4 poin eliminasi berhasil disecure oleh Dranix Vendetta di awal game. Dan kita langsung lihat di sini standing round keduanya, di mana ini ada RRQ Hades yang langsung menyusul ataupun menyalip posisi dari First Rider Bravo yang tadi ada di posisi pertama di match pertama tadi di Bermuda ya. Dan pada akhirnya memang inilah dia. Ini sempat ada satu siklus yang benar-benar jadi buat kita juga kaget gitu ya, karena memang tim-tim yang masih di under table pun mereka nggak mau sampai benar-benar harus setiap match day-nya jadi posisi terbawah. Betul, tapi ini masih bisa jadi nafas untuk tim-tim yang lain. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari posisi Hades bersama dengan Bigetron Beat juga cuman round 1 poin. Di sisi lain First Rider Bravo juga cuman beda round 4 poin sebenarnya sama dengan 2 tim di atasnya. Dan kita lihat aja nih bersama dengan Boom juga yang posisinya agak krusial karena dia lumayan di arah bottom table dan belum secure poin eliminasi juga kali ini. Dan menurut lu siapa nih untuk di game kali ini dengan Vendetta yang baru aja tadi gue wawancara manajernya si Mas Ade nih. Ini Vendetta mana nih performanya? Kata dia cuma dengan sangat tenang bilang kayak tenang aja, ini masih game 2. Dan bener, langsung dibuktiin. Langsung dibuktiin. Nah, itulah memang anak-anak pemain-pemain e-sport kita, yaitu tim-tim yang bermain pada malam hari ini, memang mereka terus melakukan satu perubahan yang memang kita juga ngelihat ya awalnya kita kayak udahlah siklusnya memang mainnya kayak gitu-gitu aja. Tapi pada akhirnya memang di match day ini memang mereka membuktikan kalau mereka bisa untuk melakukan satu climb up yang cukup bisa membuat tim-tim yang ada di atas grup kecilnya
untuk ke-trigger. Oke, di sisi lain ada Red Bullion. Kali ini yang sebenarnya sangat memanas kalau kita ngomongin tentang Week 7. Tapi udah ada firing juga yang Red di-open. Bull, Dan Zico. Zafra berhasil knock satu member dari Red Bullion. Kali di sisi lain ada third party juga, di mana Tayo berhasil melakukan seorang member Onyx juga. Ada DG Esports di sini bersama dengan ABK bersama tapping ke arah bawah. Di sisi lain Trixie terus berhasil dihujani. melakukan seorang Gare juga. Dan Azriel juga berhasil melakukan seorang Calvin. Dan Onyx gak berhenti sampai situ aja, karena Anca juga harus ditumbangkan di Getron. Kali ini masih bersama dengan Jafra yang berusaha untuk tapping. Gak bisa habis bro, Boronya ke arah Glue di bawah juga. Azriel berhasil mendapatkan dua orang sekaligus dari Red Bullion. Yes, Wow. Red Bullion benar-benar nggak punya pilihan lagi ketika di posisi kayak begitu dengan adanya DG Esports memantau dari atas panggung Revenery. Itu menjadi satu advantage buat DG Esports terus hantam tim-tim yang ada di sana. Sampai akhirnya Red Bull pun juga nggak punya pilihan lagi untuk turun ke arah Iya. Karena gini, jurang karena gitu For, kan. posisi dia juga lebih enak ya di Posisinya situ lebih enak. dibandingkan dengan Red Bullion yang kita lihat ada di patahan yang sangat krusial banget. Tapi kita hold dulu di sini seorang Razor. Razor yang tadi sebenarnya udah segera 4 poin eliminasi. Apakah kira-kira bakal ke shutdown? Kali ini udah ada respect goal yang cepat juga langsung masih muter-muter dari sebelah kiri ada stick juga yang dikeluarkan dan Razor masih mencari posisi lagi berusaha untuk geserin sedikit blue wall-nya, tapi lumayan nyangkut bosku dan ternyata Legalot di sisi lain harus terkenalkan betul banget masih bersama dengan Okanor yang berusaha untuk memberi damage dari arah belakang. Muter-muter gaming dulu bros, karena lumayan terima banyak damage dan langsung kekenok begitu aja. Terus seorang Chanzu di sebagai the last man standing terhadap RRQ Hades. Dranix lagi-lagi memberikan performa yang bisa gue bilang galak banget. Aing teh mau tuh beneran aing teh mau gitu. Ya kan, tadi sempat gue lihat posisi Razor juga nggak notice bahwa ada Legalot di rumah yang dinaiki sama tim Dranix. Sampai pada akhirnya Razor ketika udah dapat satu notice tembakan dari Legalot langsung coba mengcounter dengan satu pop shot global yang menutupi atau memblocking satu tembakan dari Legalot untuk ke arah tim Dranix Esports sendiri kan. Sampai pada akhirnya Chanzu pun juga nggak punya pilihan untuk melakukan satu covering fire dari jauh. Dari vision dari Chanzu sendiri juga agak sempit, sampai akhirnya nggak terlihat karena dari tim RRQ sendiri itu fight di dalam ruangan gitu. Oke, dan ini dia sebenarnya Red Bull Rebellion juga tadi yang sebenarnya ada di posisi patahan ya. Dan harus kehilangan seorang Zico dan juga Calvin setelah 2 tapping dari teman-teman DG masuk semua. Dan akhirnya tersisa Mr. Home dan juga Zay kali ini yang di arah Bayfront udah lumayan kejepit karena kalau kita lihat dari posisi minimap juga ini ada satu squad lagi ya, ada RRQ terus ada Dranix yang memang posisinya lagi di atas banget secara poin eliminasi. Di sisi lain di seberangnya ada First Rider juga yang kalau kita ngomongin tentang standing masih nomor 2. Di sisi lainnya juga ada EVOS Esports nih Ivor. Yes, EVOS Esports tadi di 2 match tadi ya sebelumnya di map Bermuda dan juga map Purgatory mereka benar-benar harus tusun di match day pada malam hari ini dan akhirnya mereka coba untuk lebih langsung nge-secure ke dalam zona karena tadi gue sempat lihat juga di map Bermuda di match pertama dia terus melakukan satu lootingan ke arah luar zona dan akhirnya mereka terus perlahan-lahan tapi pasti masuk ke zona selanjutnya dan akhirnya ya memang dari EVOS sendiri juga harus terhadang oleh tim-tim yang coba melakukan cutting rotasi dari EVOS. Ngomong-ngomong tentang tusun yang udah dilakukan oleh seorang EVOS nih, sebenarnya di sisi lain juga tadi akhirnya mapnya udah menarik cukup jauh dari posisi Boss Titan yang memang sebenarnya udah beberapa kali juga tusun gitu. Dan kita lihat aja nih gimana caranya Titan masuk ke arah next zona selanjutnya. Ketika kalau kita ngomongin next zona, ini udah banyak banget squad-squad yang sebenarnya udah beberapa ke pick off juga. Contohnya adalah RRQ Hades, tapi masih bisa mensecure satu kompon di arah dalam nih, posisinya di arah Bayfront juga. Yes, kita juga lihat dari tim ke-12 tim ini dan tinggal sisa 11 tim yang bermain di malam hari ini memang untuk Bayfront sendiri juga ini cukup tempat yang luas dan juga beberapa kompon yang bisa dimanfaatkan. Tapi di sini kita lihat dari posisinya pun mereka sudah semua setup posisi dengan mereka juga tahu bahwa zona selanjutnya ada di situ dan makanya mereka terus melakukan satu secure tempat untuk bisa terus mempertahankan sampai akhirnya menunggu tim-tim lain datang untuk bisa didapatkan killnya. Oke, thank you Ivor. Dan kita udah memasuki tersisa 11 tim kali ini masih dengan 37 orang juga naik zona menuju zona ketiga. Udah mulai
mulai akan berjalan ya sedikit demi sedikit EVOS sebenarnya. Walaupun tadi sempat lu bilang tusun, tapi ini masih bisa jadi angin segar untuk EVOS. Kenapa? Karena dia masih dapat 4 kompon yang berbeda dari satu posisi rumah Bayfront. Di sisi lain juga mereka masih lengkap, resource-nya juga masih lengkap dibandingin sama teman-teman kita yang udah pecah perang dan harusnya udah buang-buang resource juga. Nah, kita udah bergeser nih terhadap tim yang tadi sempat gua notice sedikit gimana caranya Boss Titan ini masuk ke zona selanjutnya yang memang sudah cukup rame, ditambah lagi secara standing dia ini masih ada di posisi bottom juga, ditambah memang sering tusun juga untuk 2 game awal ya. Iya, ini cukup kabar yang kurang baik juga untuk Boss Titan kalau dari match ke-3 sampai ke-6 mereka nggak bisa untuk memanfaatkan poinnya di malam hari ini karena dari grup kecilnya aja itu Boss Titan ada di puncak klasemen grup A. Nah, kalau misalkan Boss Titan tusun lagi, itu menjadi angin segar juga untuk tim-tim yang di grup A untuk bisa menyalip posisi Boss Titan. Tapi nih Ivor, kalau gue lihat dari minimap, gue rasa Boom udah memberikan tembakan yang cukup necessary terhadap teman-teman dari Boss Edge, tapi nggak cuma sampai itu aja, karena masih ada Bigetron Beat yang posisinya masih di atas secara standing, ditambah dia Buya juga game sebelumnya dan berhasil langsung pecah di sini dari seorang Kocak bersama dengan juga Boom. Dan zonanya, wah jahat banget mental tadinya dari mental ke kanan, benar-benar mental ke kanan, sampai akhirnya mental ke kiri dan itu memang sulit banget untuk Boom dan juga Boss Esport dan juga Bigetron untuk bisa nyaman masuk ke zona selanjutnya. Ditambah lagi ini sebenarnya Boss juga baru aja rotasi untuk masuk ke zona selanjutnya. Udah ditarik lagi dong. Tadi sebenarnya juga udah ada udah kelihatan tuh kepalanya, tapi masih berusaha untuk ditarik dulu karena gue rasa Titan di sini nggak pengen terlalu riskan ya. Untuk awal-awal ngebuka open fire di saat posisinya Boom juga sebenarnya masih kehalang sama banyak obstacle lainnya. Oke, kita tarik ulur dulu, tarik ulur sedikit dan mencar langsung ke arah zona yang memang sangat jauh ya, bisa gue bilang. Dan untuk map Kalahari sendiri memang ada satu senjata grapple hook gun itu memang benar-benar membantu. Tapi kita langsung berpindah aja di mana Oda Onyx Olympus yang bakal langsung berhadapan dengan Dranix Esport yang sudah langsung intip-intip manja ke tetangganya. Bakal langsung di-tapping terus oleh Lixki dengan M60, tapi udah terlihat lagi ada Boom Esport yang langsung naik ke arah tower. Yes, masih bersama dengan seorang Lixki juga nih di arah depan memantau, tapi ternyata juga di sini harus mendapatkan knock seorang Straw Hat juga ditambah langsung di finishing begitu aja. Di sisi lain ternyata Lixi harus di knock dan masih ada Aircon juga yang berhasil mengknock seorang Newting dan Node juga berhasil di knock oleh Mr. 05. Ini adalah perang yang sangat pecah, masih bersama dengan Heyu. Mana nih Heyu? Karena satu membernya juga udah lumayan gak knock, harus di revive dulu. Tersisa 2 orang dari Boom. Ini benar-benar sangat krusial banget. Di sisi lain Tayo juga berhasil knock seorang Apollo, Ivor. Iya, sebenarnya banget, tapi kita di sini Igap sudah bakal langsung coba menjaga area luar, tapi di belakangnya udah ada Boom Esport. Harus berhati-hati juga dari Igap, bakal langsung coba spamming granat ke lantai 2. Ada Razor yang langsung dituju, tapi kita lihat sini Igap bakal langsung coba masuk regroup lagi pada teman-temannya dan udah langsung coba pindah posisi. Pecah banget dong, For, betul. Karena kalau kita lihat di sini First Rider juga lagi pecah terhadap EVOS Esport. Di sisi lain juga masih bersama dengan iGaps di sini. Mana nih musuhnya? Tapi ternyata First Rider satu lagi berhasil mendapatkan satu member dari Bigetron Beat juga. Yamil tereliminasi. Betul. Yamil harus kemakan juga sama zona Kojak yang berusaha untuk secure dulu ke arah next zonanya untuk regroup ke arah Cupai. Di sisi kiri itu sebenarnya ada DG Esport. Di sini berhasil menangkap seorang Devil juga dan masih bersama dengan seorang Cupai di sini dan di sisi lain saudara Esport harus tereliminasi dan Cupai masih bisa selamat untuk langsung tarik sedikit keluar dari rumah dulu. Masih bersama dengan Dranix Razor di sini yang sudah secure 6 poin eliminasi langsung ke knock begitu aja, ada support dan cepat banget. Dan ini dia Boom harus puas tadi ya dibabat habis oleh teman-teman dari Dranix Vendetta. Yes, Bayfront benar-benar chaos banget, udah numpuk banget 10 tim yang ada di Bayfront. Ini benar-benar jadi banyak banget visi atau vision yang dimiliki oleh ke masing-masing tim untuk bisa mendapatkan steal kill. Tapi kita di sini Razor sudah bakal langsung coba mencahin glue wall di atas rumah lantai 3-nya. Bakal langsung coba tapping terus tapi nggak ada orang siapapun di sana, di mana Wiza Tayo pun bakal terkena down. Ada Devil yang didapatkan oleh Leak Sky di sana. Bakal langsung coba lempar granat dulu tapi enggak. Ternyata kita di sini helmnya pun udah terkikis cukup tipis di sana. DK dapat knock 2 orang dong dari Onyx dong. Azriel pun udah langsung coba kokang pelontarnya ke arah Onyx Olympus di mana zonanya mental lagi ke arah tengah di mana sudah ada Bos Kojak yang terus bertahan di luar zona, tapi ternyata
ternyata harus tereliminasi di luar. Yes, Busi time lagi di sini lagi-lagi harus puas di posisi ke-10 masih bersama dengan seorang Azriel juga yang berusaha untuk ngehancurin glue wall-nya aja, Bos. Di arah depan, Bos, karena tadi berhasil nge-knock juga 2 orang dari DG Esports. Di situ lain nih, di arah belakang nih. Hehehe. Ada Chansu. Betul. Chansu yang masih ngepron aja terus ya kan, gak Tolong ya. pindah-pindah ya. Tapi kita lihat di sini dari Azriel udah bakal langsung coba pegang M79-nya untuk ngarahin ke arah Onyx Olympus, di mana Easy bakal langsung memantau, Easy. membagi supervisi atau visionnya, pengawasannya ke arah Wow, Evos, di mana Mr. Mr. 05 menjadi Spider-Man untuk Bayfront. Kita di sini Easy bakal langsung coba mendapatkan satu covering fire. Kita di sini Street bakal langsung coba pop shot satu persatu glue-nya Street. masuk ke dalam rumah, masih bisa selamat ternyata dari Evos Esports. Ya, di sisi lain Mr. 05 tadi berhasil mengkenok satu member dari First Rider juga. Ini dia tersisa 2 orang dari Evos yang posisinya sangat kritis. Masih bersama dengan Street yang ada di Joker. lantai bawah. Di sisi lain Hades harus puas di posisi ke-8. Masih di mana nih? Di daerah depan juga ada Bigetron. Di atas juga ada RRQ, Rebellion, sorry. Dan masih bersama dengan Heyu sebagai the last man standing dari Esports. Easy Kritikal terkena langsung headshot. masuk aja ke arah Easy. Tapi karena memang namanya Easy tuh di sini. Tapi Heyu. Souza juga udah langsung kekenok. Agak susah sih sebenarnya posisinya untuk di revive, tapi Joker berusaha untuk langsung masuk dan malah menerima critical damage juga di sini. Dan banyak banget 181 damage harus dikeluarkan oleh seorang Heyu yang langsung Heyu, lompat ke arah nice. depan. Di arah bawah dia Heyu. udah langsung finishing aja, tapi ada Rebellion Mr. Home yang bakal nyampahin apa enggak. Ini kita lihat aja nih Mr. Home. Dan di sisi lain ada udah sadar. 05 juga. Betul, ini adalah perhatikan dari 3 orang the last man standing. Di sisi lain Radix Vendetta harus ke Shadow Abed. dan puas di posisi ke-6, dan juga masih ada DG Esports yang puas di posisi ke-4. Oh, Red oh, Bullion oh. di posisi ke-3. Dan Satu, siapa yang satu. bakal buyah? Sedikit lagi. Oh, Mr. 05. Oh my Oh god, my First God. Rider harus Heyu. tumbang. Ini dia. Wow. Boom. Buyah di game ketiga. Wah, gue benar-benar excited banget ngelihat match ketiga